Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Selamat datang di video penjelasan materi mata kuliah pengantar dasar matematika. Pada video ini kita masih melanjutkan pembahasan pada bab logika kuantifikasi. Materi yang akan kita pelajari itu adalah mengenai aturan kuantifikasi dalam pengambilan keputusan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aturan kuantifikasi? Ya, yang dimaksud dengan aturan kuantifikasi secara sederhana, dia adalah seperti aturan dasar dalam logika kalimat. Ya, kalau kalian ingat lagi pelajaran yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang aturan dasar, di mana aturan dasar itu digunakan untuk memeriksa atau membuktikan kevalidan dari suatu pernyataan. Nah, hanya saja nanti yang membedakan antara aturan dasar yang kita pelajari sebelumnya dengan aturan kuantifikasi ini adalah bahwa kalau aturan kuantifikasi dia digunakan untuk kita memeriksa atau membuktikan kevalidan pernyataan yang berkuantor. Artinya ciri khasnya nanti pada fakta-faktanya dan kesimpulannya itu semuanya akan mengandung kuantor ya. Entah itu nanti kuantornya universal atau kuantornya nanti merupakan kuantor eksistensial. Nah, karena tadi mirip aja ya antara aturan dasar dengan aturan kuantifikasi, maka kalau kita mengingat lagi hal-hal yang diperhatikan pada aturan dasar, nah maka juga akan ya perlu kita perhatikan pada aturan kuantifikasi. Dan ada beberapa tambahan karena terkait dari pernyataannya yang mengandung kuantor tadi. Nah, pada aturan kuantifikasi sendiri ya, tadi yang pertama sama ya seperti aturan dasar, yaitu kita harus bisa membedakan dulu antara antecedent dan konklusi dari suatu pernyataan. Nah, serta kita bisa menentukan fakta-fakta yang ada pada antecedent. Ya, yang kedua tambahannya adalah selain kita bisa membedakan mana yang merupakan antecedent, mana yang merupakan konklusi, maka di dalam aturan kuantifikasi ada catatan terkait dengan jenis kesimpulan dari fakta-fakta yang ada, yaitu fakta-fakta yang berkuantor. Nah, seperti apa saja jenis kesimpulannya, nanti akan Ibu jelaskan. Lalu yang ketiga, ya tentu karena tadi Ibu katakan aturan kuantifikasi ini seperti aturan dasar, tentu nanti juga ada yang namanya bentuk conditional proof, yaitu konklusi yang dia itu berbentuk implikasi ya, sehingga kita bisa menggunakan fakta pada konklusi itu sebagai fakta tambahan ya. Nah, mungkin untuk yang bentuk conditional proof ini tidak akan Ibu jelaskan ya, karena sudah Ibu jelaskan pada aturan dasar. Kemudian yang keempat, kita tetap menggunakan hukum tautologi yang ada pada halaman 60, yaitu hukum tautologi dalam pengambilan keputusan, dan hukum tautologi yang ada pada halaman 61, yaitu hukum tautologi dalam ekuivalensi ya. Nah, dan tambahannya yaitu adalah 4 aturan ya, 4 aturan tambahan dalam aturan kuantifikasi ini ya. Kenapa jadi ada 4 tambahan aturan ini? Karena tadi pernyataan yang akan kita buktikan itu adalah pernyataan yang berkuantor. Jadi ada dulu langkah tambahan yang harus kita lakukan sebelum tadi kita menerapkan hukum tautologi yang ada pada halaman 60 dan pada halaman 61. Oke, mungkin yang pertama Ibu jelaskan dulu terkait dengan jenis kesimpulan tadi ya yang bisa terbentuk gitu ya dari fakta-fakta yang ada pada logika kuantifikasi. Nah, jadi ada satu dulu ya Ibu jelaskan ya. Jadi ada tiga catatan terkait dengan jenis kesimpulan ini. Yang pertama, jika misalnya kita mempunyai semua fakta berkuantor eksistensial, maka tidak dapat diambil kesimpulan. Nah, ini yang catatan yang pertama. Sekali lagi, jika semua fakta ya, fakta-fakta tadi di dalam suatu pernyataan itu dia berkuantor eksistensial, maka
pernyataan tersebut tidak dapat diambil kesimpulan atau tidak ada konklusinya itu sebenarnya tidak ada. Nah, contohnya mungkin supaya lebih jelas seperti ini ya. Nah, di sini kalian ingat kembali ya bentuk penulisan pembuktian dengan aturan dasar kan? Berarti yang ini terdiri dari dua fakta ya. Ini fakta pertama, lalu ini fakta kedua, dan yang ini yang sebelah kanan ada tanda titik tiga ini menunjukkan kesimpulan ya, kesimpulan dari dua buah fakta ini. Nah, ini ya contoh yang di dalam kotak ini adalah contoh suatu pernyataan yang bisa dikatakan tidak ada di dalam logika kuantifikasi. Kenapa? Karena kalian perhatikan fakta pertama ya, kuantornya eksistensial. Fakta kedua, kuantornya juga eksistensial. Nah, maka kalau kita kaitkan ke catatan yang pertama tadi, kalau dua buah fakta ini dua-duanya eksistensial seperti ini ya, bukan salah satunya saja, maka harusnya gitu ya tidak bisa diambil kesimpulan di sini. Nah, tapi hati-hati, kalian jangan sampai tertipu kalau misalnya kalian diberikan pernyataan yang seperti ini. Nah, ini kan fakta pertama, ya. Terus yang ini fakta kedua, dan ini adalah kesimpulannya. Nah, sekilas mungkin kalau tidak teliti, mungkinlah membaca soalnya hanya selintas saja, tidak hanya fokus misalnya dengan ini mengerjakan. Nah, lalu kita tidak melihat ternyata fakta yang pertama mungkin terlihatnya kuantornya eksistensial ya. Nah, padahal kan eksistensial di sini ada negasinya di atasnya. Artinya kita bisa masih menerapkan ya untuk fakta pertama ini kita terapkan dia menjadi menggunakan teorema 5 ya, berarti negasi dari eksistensial itu adalah universal. Berarti kan sebenarnya yang nomor satu ini kayak kamuflase gitu ya. Ini kan kalau kita terapkan teorema 5, dia berubah jadi semua X. Ya, semua X berlaku dx maka Cx gitu ya. Jadi untuk yang kedua ini adalah pernyataan yang benar, ada kesimpulannya. Sedangkan yang pertama tadi adalah salah. Nah, misalnya ada yang bertanya, terus misalnya Bu, yang ini diubah ke dalam kuantor universal, tapi pakai negasi, ya tetap tidak bisa, ya, karena universal pakai negasi juga artinya dia eksistensial, gitu, ya. Jadi, fakta ini dia mungkin mengelabuinya nanti sampai bentuk sederhana dulu, baru kalian kerjakan. Nah, jadi hati-hati, ya. Jadi yang pertama ini berlaku untuk yang ini ya, kotak yang pertama yang jelas-jelas memang dia eksistensial. Tidak bisa kita otak-atik dia menjadi universal misalnya ya. Nah, ini misalnya aja ya, ini Ibu sembarang aja menulis. Nah, terus kalau yang kedua ini jelas tadi ini adalah pernyataan yang bisa kita gunakan aturan kuantifikasi karena yang pertama ini bisa kita ubah dulu dia ke dalam bentuk universal gitu. Nah, yang kedua jika semua fakta berkuantor universal, maka kesimpulannya bisa berkuantor universal, bisa juga berkuantor eksistensial. Artinya kalau kita sebaliknya ya, kalau yang pertama tadi kan kedua faktanya berkuantor eksistensial ya. Kalau yang kedua ini kedua faktanya atau semua faktanya berkuantor universal. Maka biasanya kesimpulannya itu akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, kesimpulannya itu berkuantor universal atau kesimpulannya itu berkuantor eksistensial. Nah, misalnya saja ada di contoh A ya pada buku kalian. Nah, di situ kalian bisa perhatikan ya, fakta pertama dia kuantornya universal ya, terus fakta kedua kuantornya juga universal. Nah, lalu ini kesimpulannya dia universal gitu. Nah, tapi mungkin aja nanti ada soal yang fakta pertamanya ini universal, terus fakta keduanya universal, terus nanti soalnya di sini eksistensial. Nah, maka kalau berdasarkan catatan ini berarti pernyataan itu masih logis, masih bisa kita buktikan dengan aturan kuantifikasi gitu ya. Terus yang ketiga, jika fakta ada yang berkuantor eksistensial dan ada juga yang universal, maka kesimpulan pasti eksistensial. Jadi contohnya adalah contoh yang B ya. Kalian bisa lihat fakta pertama dia kuantornya universal ya. Terus fakta kedua dia
eksistensial. Nah, maka kesimpulannya pasti dia akan berbentuk eksistensial. Gitu ya. Kalau semua-semua, kesimpulannya bisa ada dua ya. Tapi kalau ada yang semua, ada yang eksistensial, yang ini beberapa, berarti kesimpulannya itu pasti eksistensial. Nah, dan sebagai agar kalian tahu ya, biasanya aturan ini 2 dan 3 ini khususnya kalau kalian masih ingat mungkin ketika tes masuk SNMPTN gitu ya, UTBK mungkin ya, bagian yang psikologi gitu. Nah, biasanya ada nih bagian logika tuh digunakan ini. Tapi biasanya dalam bentuk kalimat. Semua ini akan ini misalnya. Lalu sebagian ini gitulah. Nanti ABCD-nya pilihannya ada yang semua, ada yang sebagian gitu. Nah, itu sebenarnya secara formal gitu ya, secara simbolisnya itu adalah dari aturan kuantifikasi ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi adalah terkait dengan jenis kesimpulan. Jadi ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk ketika kalian menemui suatu pernyataan aja gitu ya. Takutnya nanti pernyataan yang diberikan itu malah yang pertama. Nah, kalau yang pertama itu bolak-balik bagaimana saja kalian menggunakan teorema dasar yang ada, biasanya itu susah, tidak bisa, bukannya susah ya, tidak bisa untuk dibuktikan. Tapi kalau soal ya pernyataan itu memang fakta-faktanya memenuhi syarat kedua atau ketiga ini, nah maka pasti bisa harusnya dibuktikan pernyataan itu menggunakan aturan kuantifikasi gitu. Ya, jadi kuantor ini sangat berpengaruh ya dalam pengambilan kesimpulan. Nah, oke, itu tadi yang syarat yang kedua ya. Yang ketiga, tadi terkait hukum-hukum ya. Kalau ini mungkin sekilas saja. Ya, jadi apa yang kalian gunakan ketika membuktikan dengan aturan dasar itu akan dipakai lagi di dalam pembuktian dengan aturan kuantifikasi. Jadi nama-namanya juga masih sama ya. DS, MP, MT itu masih digunakan. Begitu juga hukum tautologi yang ekuivalensi, entah itu komplement, implikasi, transposition, distributif, semuanya akan kita pakai. Nah, hanya saja sebelum kita menggunakan hukum tautologi ini, nah, terlebih dahulu kita harus tadi ada catatannya, ada 4 aturan tambahan yang harus kita ketahui yang berhubungan dengan aturan kuantifikasi. Karena biasanya keempat aturan ini digunakan untuk mengawali bukan mengawali, menjadi langkah awal gitu ya dalam pembuktian dengan aturan kuantifikasi dan menjadi langkah akhir biasanya dalam pembuktian untuk aturan kuantifikasi. Nah, aturan yang pertama itu adalah disebut dengan aturan universal instantiation. Nah, biasanya dalam pembuktian kalau kita menggunakan aturan ini, alasannya nanti ditulis dengan singkatan UI. Ya, alasan ini kayak kita tadi ya menggunakan hukum tautologi, misalnya menggunakan modus ponen kan berarti nulisnya MP gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan universal instantiation, nanti singkatannya adalah UI. Nah, apa isi dari aturan itu? Isinya ini. Jadi nanti kalau misalnya fakta kita itu berbentuk ini kuantor universal ya, maka untuk supaya kita bisa menerapkan hukum tautologi yang halaman 60 dengan 61, pertama kita kesinikan dulu. Ya, harus kita ambil sembarang dulu, sembarang variabel. Nah, dari X ini. Kenapa? Karena kan kalau semua, nah kita ngomong semua, misalnya ada pensil di dalam suatu kotak, kita nyebut semua, kan semua pensil di dalam kotak itu. Tapi untuk membuktikan ya bahwa pensil itu memang ada di kotak, kan kita misalnya tidak perlu ya gitu ya mengeluarkan membuktikan bahwa semua pensil itu ada di kotak dengan mengeluarkan semuanya gitu ya. Cukup misalnya contohkan satu aja bahwa memang yang di dalam kotak itu pensil, nah maka memang benar gitu ya bahwa semua pensil itu ada di dalam kotak. Nah, begitu maksud aturan universal instantiation ini. Jadi untuk kita membuktikan sesuatu yang semua, nah kita cukup ambil aja dulu satu perwakilan. Karena kan ini tadi berlakunya untuk semua. Berarti apapun yang kita ambil ya dari X ini, misalnya variabelnya A, itu pasti akan berlaku
yang di sini gitu ya. Jadi biasanya langkah awal kalau faktanya itu X, pertama biasanya langkahnya UI dulu supaya ambil yang kita mainkan gitu ya, yang kita otak-atik tuh yang satu variabel ini saja. Nah, supaya lebih jelas nanti ke contoh ya. Oke, lalu yang dua masih universal juga, tapi namanya universal generalization atau UG, UJ gitu ya, kalau bahasa Inggris UG gitu ya. Nah, isinya adalah kebalikannya. Kebalikannya apa? Kalau kita punya AA ini ya, A di dalam A gini ya. Nah, maka ini bisa diperumum ya. Artinya dari yang kita otak-atik tadi, kita perumum kesimpulannya. Yaitu menjadi semua X ya berlaku AX. Nah, ini biasanya digunakan di akhir pembuktian. Nah, kalau yang ini di awal pembuktian. Nah, karena ini kan mau diterapkan hukum tautologi di dalamnya. Nah, sedangkan yang generalization ya, UG ini biasanya digunakan di akhir ya pembuktian dengan aturan kuantifikasi. Karena gunanya generalization mengeneralkan ya hukum tautologi proses yang kita lakukan. Jadi memperumum kesimpulan yang kita buktikan gitu. Nah, ini untuk universal ya, yang aturan 1, aturan 2 ini untuk kuantor universal. Nah, sama seperti universal ini mirip, hanya saja karena dia berlaku pada kuantor eksistensial, maka dia diberikan nomor yang lain ya. Jadi untuk aturan yang ketiga, nah dia namanya existential generalization. Disingkatnya EG gitu ya, EG gitu ya, EG. Nah, si EG ini ya sama fungsinya seperti tadi universal generalization ya. Jadi biasanya yang tiga ini digunakan untuk akhir. Ya, di akhir biasanya pembuktian menggunakan aturan kuantifikasi ya. Ingat kalau generalization G pokoknya dia di akhir. Nah, kalau yang aturan ini instantiation, nah ini dia digunakannya di awal. Jadi ini bukan T ya, ini I harusnya. Nah, jadi existential instantiation atau EI gitu ya. Nanti ini silahkan kalian ganti. Nah, ininya sama ya, aturannya seperti yang universal tadi ya. Kalau generalization berarti yang awalnya dia khusus diperumum gitu ya. Terus kalau instantiation berarti yang asalnya umum diperkhusus supaya kita bisa menggunakan hukum tautologi. Lebih jelas bagaimana penerapan keempat aturan tambahan tadi ya dalam kita membuktikan dengan aturan kuantifikasi, kita langsung saja ke penyelesaian contoh ya. Contoh pembuktian kevalitan suatu pernyataan ya yang ada pada contoh A dan contoh B. Nah, kita mulai dari contoh A ya. Nah, di buku kalian mungkin sudah persis seperti ini ya. Sudah ada soalnya ya, ada pernyataan yang diminta untuk dibuktikan, lalu juga sudah ada penyelesaiannya. Oke, mungkin di sini Bu akan jelaskan ya ini dari mana gitu ya perlangkahnya. Nah, pertama di sini kita lihat ada ininya ya pernyataannya. Kita bisa perhatikan bahwa di sini terdapat dua buah fakta ya. Jadi yang baris pertama ini adalah fakta pertama, yang ini adalah fakta kedua, lalu yang di sini itu adalah kesimpulan. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan juga adalah titik di sini ya. Jadi titik di sini Ibu ingatkan lagi ini bukan sebagai ini ya lambang operasi konjungsi, bukan ya, tapi di sini adalah notasi titik. Jadi dia pengganti tanda kurung ya. Jadi boleh saja misalnya kalian tidak ingin menggunakan notasi titik, tapi misalnya ingin menggunakan notasi tanda kurung atau bracket tidak masalah ya. Jadi tinggal dituliskan saja ya. Karena kadang ini bisa jadi tertipu gitu ya, membuat tidak teliti misalnya kalau misalnya titik. Nah, jadi bisa saja mungkin kalian beri tanda kurung seperti ini. Nah, begitu juga dengan kesimpulan. Nah, artinya apa? Jadi ada tanda kurung ini artinya si X di sini ya, himpunan di sini itu berlaku untuk semuanya ini. Ya, ini juga berlaku untuk semua yang ada di dalam ini. Begitu juga pada kesimpulannya. Ya, ini kita sudah pelajari di pertama kali belajar mengenai logika kuantifikasi. Artinya cara membaca ini semua X berlaku
Jika AX ya, jika AX maka negasi BX gitu. Nah, ini kalau dihubungkan ke yang jenis kesimpulan tadi, berarti ini fakta 1, fakta 2-nya, dua-duanya kuantornya adalah universal. Lalu kalau kita ingat, kalau misalnya dua-duanya universal, maka kesimpulannya tuh ada dua kemungkinan. Bisa dia universal, bisa dia merupakan pernyataan yang kuantornya eksistensial. Nah, kalau di sini kebetulan kesimpulannya adalah universal. Oh, berarti dari pertanyaan ini ya, pernyataan ini yang mau kita buktikan ini masih logis saja ya, karena tidak kita temukan faktanya itu dua-duanya eksistensial ya, karena di sini dua-duanya universal berarti logis ya kesimpulannya. Nah, baru kita melakukan proses penyelesaian atau menjawab ya, membuktikan dengan aturan kuantifikasi. Seperti biasa ya, pada aturan dasar kalian nomori dulu ya fakta-faktanya ini. Gunanya apa? Supaya kita tidak bingung gitu ya, mana fakta yang mau digunakan, terus apa langkah yang diterapkan untuk pembuktiannya ya, penulisan pada yang di sebelah kanan ini. Nah, sama saja dengan aturan dasar, karena ini tadi fakta pertama, kita tulis 1, ini fakta kedua. Nah, mungkin supaya sinkron ya, sini Ibu beri aja deh tanda kurung ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus ini tidak ada perubahan ya, segala macam. Nah, baru ini yang Ibu jelaskan tadi. Nah, bahwa kata Ibu kan tadi aturan yang tambahan tadi ya, ada yang apa? Yang UI ya, ada yang EI, terus ada yang UG sama yang EG. Nah, untuk yang I, ingat yang ujungnya I, ini biasanya dia digunakan di depan. Kenapa? Karena ketika kita ingin membuktikan ya suatu kesimpulan, kita kan nanti akan menerapkan hukum tautologi di dalam sini. Nah, sedangkan hukum tautologi itu dia kan diterapkannya pada satu proposisi saja ya. Nah, tidak mengandung kuantor ya. Jadi, untuk kita membuktikan itu kita buang dulu kuantornya ya, tapi bukan dibuang yang benar-benar dibuang, tapi maksudnya ambil aja gitu salah satu anggota dari yang semua X ini. Nah, misalnya kita lambangkan ya anggota dari X itu adalah A. Nah, jadi ini bisa dimulai dari kita ambil fakta yang nomor 2. Nah, kalian perhatikan dengan menggunakan UI ya yang nomor 2 tadi, yang awalnya seperti ini, masih XXX ya himpunannya, kita ambil yang objeknya khusus. Jadi misalnya A gitu dilambangkan, maka yang diambil itu yang bagian sininya saja. Nah, kalau karena UI, jadi ininya tidak ya, karena ya kan yang diambil yang khususnya saja tadi. Jadi yang diambil adalah CA maka AA. Jika CA maka AA ya. Nah, ini fakta kedua kita UI kan. Ya, kenapa jadi UI? Karena kuantornya universal. Kenapa I? Karena kita ambil variabelnya yang khusus. Kemudian langkah berikutnya, ya kita tinggal ubah saja yang nomor 1 gitu ya. Nah, ini boleh bolak-balik, mau yang 1 dulu atau 2 terserah ya. Pokoknya langkah pertamanya itu biasanya pasti itu ya. Terapkan dulu UI kalau dia adalah kuantor universal. Sama seperti tadi yang kita ambil adalah yang ininya saja ya. Jadi yang tersisa adalah AA. Jika AA maka negasi BA ya. Alasannya adalah fakta 1 di UI kan. Nah, kemudian kita lihat, kita mau mengarahkannya jadi jika CA maka negasi B. Nah, ya negasi BX. Di sini, nah ini juga ada asal-usulnya nih, supaya terlihat mudah. Kenapa jadi fakta 2 duluan baru 1 ya? Nah, di sini terlihat ya. Ini kan CA maka AA, ini AA maka negasi BA. Nah, yang diminta adalah C negasi B ya. Ini C, ini negasi B. Nah, ini sama-sama punya A. Berarti apa yang bisa kita terapkan? Ya, kita bisa menggunakan HS ya. Nah, HS ya karena ini. Jadi yang ini ya bisa jadi nilainya 1 gitu ya. Nah, jadi yang tersisa adalah CA, maka jika CA maka negasi BA. Alasannya apa? Karena 3,4 HS tadi ya. Nah, setelah ini kan sudah ini nih, sudah sesuai ya dengan kesimpulan yang ingin dibuktikan. Nah, yang belum mirip apa? Yang belum mirip ini berlaku harusnya untuk
semua X. Nah, sehingga supaya kesimpulan yang nomor 5 ini dia berlaku ke semuanya, nah disitulah dipakai generalization ya. Salah Ibu. Generalization ya, jadinya dipakai UG. Kenapa jadi UG? Karena kesimpulannya kan kita mau ke ini ya, universal. Sehingga tinggal kita tambah ya ininya untuk semua X ya. Supaya konsisten kita beri tanda kurung. Yang ini tadi yang asalnya A diubah jadi X. Yang asalnya A berubah jadi X. Alasannya tadi adalah fakta kelima kita terapkan aturan UG. Nah, sehingga dari sini kesimpulan sementara kita dengan kesimpulan pembuktian kita sudah sama, maka terbukti bahwa pernyataan ini dia bernilai valid. Nah, begitu. Ini contoh yang artinya mudah ya, menurut Ibu harusnya semoga mudah ya dipahami. Karena kuncinya sama saja dengan aturan dasar. Nanti mungkin akan lama di proses di sininya ya. Nah, untuk awal akhirnya itu biasanya seperti itu. Pasti yang pertama itu I dulu yang dipakai, nanti yang di akhir itu adalah G. Karena kan G ini tadi generalization ya, dia untuk memperumum. Nah, kemudian coba kita lihat yang contoh B. Nah, contoh B ini kita bisa lihat untuk fakta yang pertama, kuantornya adalah kuantor universal. Terus fakta kedua, kuantornya adalah eksistensial. Nah, maka kalau kita ingat tadi jenis kesimpulan, kalau misalnya faktanya itu terdiri dari universal dan eksistensial, maka kesimpulannya itu adalah eksistensial. Nah, dan ini benar ya, berarti logis pernyataan ini ya. Nah, sekarang kita diminta membuktikan bahwa pernyataan ini dia valid. Sama seperti tadi langkahnya, kita beri nomor terhadap faktanya. Terus di sini supaya tidak bingung bisa ya diberi tanda kurung. Nah, ini kelebihan ya. Nah, ini juga bisa ya. Nah, dari sini ini juga sebenarnya ya kalau misalnya ini kalau implikasi itu kan jelas ya. Ini satu kelompok lah daya pemisahnya di sini. Nah, kalau kalian punya yang konjungsi seperti ini, sebenarnya tidak masalah kalau mau ngurungnya itu satu-satu seperti ini gitu ya. Atau tanpa tanda kurung juga tidak masalah ya. Artinya ini dia terpisah gitu ya, dua ini. Karena kan dia penghubungnya konjungsi gitu. Itu tambahan aja. Nah, terus sama kayak tadi ya. Nah, ini mau yang mana? Misalnya ini kayak tadi, fakta 2 dulu gitu ya. Nah, karena fakta 2 itu kuantornya adalah eksistensial, maka untuk kita mau memakainya variabel tertentu saja yang khusus, maka kita terapkan yang EI ya, eksistensial yang I ya. Gitu aja saya ingat. Nah, ini ambil yang di sininya saja. Berarti AA dan DA. Kemudian yang satu juga diubah ya, diubah jadi berarti ambil yang ininya ya. Berarti jadi DA maka CA. Alasannya adalah karena fakta 1 kita UI kan. Kenapa U? Sekali lagi karena kuantornya universal ya. Nah, kemudian kita cek ini maunya cuma tersisa nanti kesimpulannya ininya jadi eksistensial ya, itu bisa nanti digeneralisasi. Nah, yang penting tuh ini kita mau kesimpulannya AA dan CA. Nah, fakta yang kita miliki adalah dua ini tadi. AA-nya ada di sini, CA-nya ada di sini. Berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya mengeliminasi si DA ini. Ya. Oke, mungkin bisa pertama karena kita perlunya cuma AA, nah mungkin kita bisa menggunakan simplikasi ya. Kita simplikasikan, ambil aja pisah antara si AA dengan DA. Nah, misalnya kita pisah si DA dulu ya. Nah, karena apa kita pisah DA dulu? Misalnya karena misalnya ini kan sama-sama ada DA ya antara fakta 3 dan fakta 4. Sehingga kalau kita lihat nih antara ini ya 4 ini nanti supaya hilang kan tadi kata Ibu tujuannya. Nah, bisa saja kita menggunakan modus ponen. Jadinya yang diambil DA dulu. Nah, ini kan udah terlihat ya. Ini DA, jika DA maka CA. Sedangkan ini DA saja. Nah, berarti kan hasilnya adalah CA. Alasannya kenapa? Karena antara fakta dan 4 dan 5 itu di modus ponenkan. Ya, sehingga yang tersisa adalah CA. Udah dapat CA di sini. Terus kita perlunya AX. Berarti perlunya AA. Nah, tinggal simplikasikan saja yang ini tadi ambil
AA. Berarti ini AA di sini asal-usulnya adalah dari fakta 3 disimplifikasikan ya. Terus sudah ada AA, sudah ada CA, atau sudah ada CA, sudah ada AA, tinggal kita konjungsikan ya. Karena kesimpulan diminta kan konjungsi. Berarti tinggal AA dan CA. Nah, sudah sama dengan kesimpulan sudah, tinggal kita generalisasikan. Karena yang diminta itu adalah eksistensial, maka yang kita pakai adalah aturan EG ya. Sehingga fakta 8 kita EG-kan menjadi ini ya, bahwa ada X di mana AX dan CX, atau di mana AX itu yang CX gitu ya, kalau di dalam kalimat yang sehari-hari. Nah, dari sini karena sudah terbukti kesimpulannya ini benar, maka berarti pernyataan yang diberikan tadi dia bernilai valid. Nah, terbukti valid. Oke, ini adalah contoh ya penggunaan aturan kuantifikasi. Sama tadi Ibu ingatkan sekali lagi, nanti tantangannya adalah di proses ini ketika kalian menggunakan hukum-hukum tautologi. Ya. Nah, mungkin itu saja ya yang Ibu jelaskan terkait dengan aturan kuantifikasi ini ya. Untuk lebih mungkin mendalami lagi atau ada hal yang ingin kalian tanyakan, mungkin ada yang masih bingung atau kurang jelas, ya kita lanjutkan seperti biasa di forum diskusi kita di Simari atau bisa juga melalui grup yang kita miliki. Nah, itu saja dari Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.